wabarakatuh. Jazakumullah yang sudah hadir hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Masih semangat ya meskipun belajar dari rumah. Semangat. Oke, ada yang mengacungkan jempol. Masih semangat. Waalaikumsalam. Hari ini kita belajar. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Sekarang kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu. Materi berapa? Coba dibuka bukunya mata pelajaran materi ke-9. Ya, materi ke-9. Tentang apa itu? Tentang apa? Sudah ada yang baca sebelumnya di rumah? Sudah ada yang baca apa belum? Tentang apa coba itu? Meyakini Allah Maha Pengasih, Allah Maha Mengetahui, dan Allah Maha Mendengar. Baik, sebelum Ustazah mulai, kita doa dulu ya sama-sama. Kita baca surat Fatihah, kemudian baca doa sebelum belajar. Oke, kita mulai sama-sama baca Al-Fatihah. Abata a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya maliki yaumin. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai doanya. Mudah-mudahan dengan awali kita berdoa, Allah memberikan kemudahan untuk belajar hari ini. Selanjutnya, Ustazah langsung saja. Sudah siap ya? Semuanya disiapkan bukunya, buku paketnya. Silakan dibuka di mata pelajaran 9 tentang meyakini Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke. Ada yang tahu? Allah apa itu nama lainnya Maha Mengetahui dari Asmaul Husnanya Allah? Alim. Ya alim. Bagus, ada yang tahu. Kalau Maha Mendengar, ada yang tahu? As-Sami'. As-Sami', benar kan? Sudah hafal semuanya ya? Sebentar. Nah, ya, kalau dalam Asmaul Husna, bentar, kok ini nggak bisa ya? Kalau dalam Asmaul Husna, mau foto ini. Bentar. Adalah Apa?
Sebentar ya, sebentar. Tunggu apa, Us? Sedikit Ustazah mengatur. Enggak. Tunggu koneksinya. Oke. Sudah. Sebentar. Sudah. Baik. Tadi sudah dijelaskan. Ada yang bisa? Apa dari Asmaul Husnanya dari Maha Mengetahui, yaitu Al-Alim. Dan Maha Mendengar itu adalah As-Sami'. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Allah Maha Mengetahui. Halo? Ya, Us. Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Kita bahas satu-satu. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Coba diperhatikan. Gambar yang pertama, gambar ini. Siapa yang dapat menceritakan? Ini anak sedang ngapain? Menulis surat An-Nasr. Menulis surat An-Nasr. Satu-satu. Sebentar, satu-satu. Oke, sudah. Yang gambar pertama, satu-satu. Yang pertama ini ada anak sedang menulis di depan kelas, ya. Dia sedang menulis. Ini ada surat An-Nasr. Artinya ada salah satu anak atau teman kita, misalnya ada salah satu siswa yang mengajarkan ke temannya. Dia mengajar di depan kelas dan mengajar menulis surat An-Nasr. Nah, yang kedua ini gambar apa? Sholat. Berdoa. Berdoa, betul. Iya, apalagi kira-kira selain berdoa? Zikir. Bisa berzikir. Selain itu apa yang dapat diceritakan dari gambar ini? Berdoa kepada Allah, memohon pertolongan. Memohon pertolongan, betul. Terus ada lagi? Zikir jama'i. Ya, ada salahnya berzikir. Biar bisa kaya. Oke, bisa gantian yang berbicara. Dimut. Iya. Sebentar, kalian aja yang memberi Ustazah kesempatan untuk bicara. Ya, silakan yang lain mendengarkan dulu. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Dimut dulu. Nah, selanjutnya. Selanjutnya, yang gambar ini, coba tentang apa? Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar ini? Banjir, mana ada banjir? Banjir itu. Tadi itu banjir, Us. Saya bentar. Ini kenapa geser-geser sendiri? Ada misteri. Oke, sudah. Ini tentang apa? Misteri. Malam hari. Suasana di malam hari. Apa ini tuh? Apa ini? Malam. Sebentar. Foto ini. Kamu main itu aku juga main itu. Ya. Tadi tentang apa? Tengah suasana malam hari. Suasana di malam hari. 10.28 kilo. Mohon maaf, ini siapa ya? Mas Vio Diamond. Jangan meminta Ustazah untuk kamu ngeklik apa itu, Mas Vio. Sama. Ya, sudah. Yang ini adalah gambar suasana malam. Suasana malam ketika malam hari itu ada tampak rumah-rumah sudah sepi, semuanya sedang tidur. Kalau kamu sudah di atas kamu.
Kamu di atas. Tapi kok ada airnya gitu? Itu bukan air, itu Lantai jalan. di atas. Ya, itu bukan air, itu Aku. jalan. Itu Halan Hasan, Halan Hasan, Hasan. Jalan air. Oke, Ustazah mohon maaf kalian. Ketika kalian bicara, nanti teman-teman yang lain nggak bisa dengar. Yang lain tolong di-mute. Ya, Ustazah nggak akan nge-mute, tapi kalian sendiri yang nge-mute. Nggak sabar ini Re. Mohon maaf, silakan di-mute dulu. Sudah? Sudah. Ayo. Oke. Loh. Nah, di dalam rumah itu Siapa yang paling mahal di sini? biasanya itu Siapa yang paling mahal? Kan ini saya yang paling mahal. Kamu itu lantai 3. Kenan, Kenan. Pasti duluan daripada kamu ya. Kamu masih gabung. Kenan. Dimut dulu. Dengar suaraku loh. Kenan, dimut Kenan. sudah di-mute. Kalau kalian masih bicara, Ustazah Anis yang diam. Ya, karena di sini sebentar Ustazah masih nge-mute-nya masih nggak bisa. Jadi mohon di-mute sendiri masing-masing ya. Jazakumullah yang sudah mau mendengarkan. Nah, di dalam rumah ini, Ustazah lanjutkan, di dalam rumah ini setiap rumah, setiap malam itu mereka pasti melakukan kegiatan aktivitas dalam rumah dan orang lain pasti tahu nggak apa yang dilakukan antara rumah yang satu dengan rumah yang lain? Pasti nggak tahu ya. Nah, dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan pengetahuan kita itu terbatas, tapi Allah itu tidak terbatas. Apa yang dilakukan orang-orang dalam rumah tersebut, Allah itu pasti tahu. Meskipun yang orang lain nggak tahu. Kalau orang lain tetangga kita ngelakuin apa dalam rumah itu kan pasti nggak tahu ya. Mereka sedang ngapain, sedang tidurkah atau nonton TV kah atau sedang beribadah. Nah, itu kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, contoh di atas itu menggambarkan bahwa salah satu dari sifat Allah yaitu Asmaul Husna yang artinya tadi sudah kalian tahu yaitu Al-Alim. Jadi salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Nah, apa Al-Alim itu? Al-Alim artinya adalah Maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun tersembunyi. Yang tampak itu yang kelihatan maupun tidak terlihat. Ya, Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Di dunia ini Allah tahu segalanya, isi dunia. Baik itu tadi misalnya kayak tadi gambar rumah yang menggambarkan ada rumah satu dan rumah yang lainnya, kegiatan apa yang dilakukan dalam rumah itu, masing-masingnya itu Allah tahu. Tapi beda dengan manusia. Manusia tidak tahu apa yang dilakukan dari rumah yang satu dengan rumah yang lainnya atau tetangga kita. Terus dari gambar yang pertama tadi, gambar yang ini ada yang pertama ada seorang anak yang sedang mengajarkan temannya untuk menulis surat An-Nasr di depan kelas. Nah, kenapa ada contoh seperti ini? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita diberi pengetahuan Allah itu terbatas. Ya, kita bisa mengetahui ilmunya Allah, tapi ilmu kita itu terbatas. Termasuk ini tadi, ini termasuk saling mengajarkan antara satu teman dan teman yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini kalau gambar yang kedua ini ceritanya dia itu sedang berdoa memohon pertolongan Allah. Nah, karena kita pengetahuannya terbatas, jadi kita itu selalu memohon kepada Allah agar dimudahkan atau dapat mengetahui ilmu yang kita
pelajari misalnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Allah mengetahui apa yang telah diciptakannya. Jadi semua yang ada di bumi ini itu adalah ciptaannya Allah. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya Allah. Jadi semua yang Allah ciptakan itu Allah tahu apa yang dilakukan. Dari contohnya yang kecil sekalipun, misalnya semut. Semut sedang dimatikan dulu ya. Misalnya semut sedang berjalan, itu juga Allah tahu. Padahal hewannya sangat kecil sekali. Terus hewan yang kecil lagi apa? Nyamuk sedang mencari makan, itu juga Allah Maha mengetahui. Makanya setiap ciptaannya Allah itu mengetahui apa yang dilakukan, dan Allah telah memberikan rizki di masing-masing ciptaannya tersebut. Nah, Allah juga mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan setiap harinya. Misalnya, meskipun kita misalnya sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan yang misalnya sembunyi-sembunyi main game, sudah dilarang misalnya sama orang tua. Kalau sudah selesai belajar, jangan main game ya. Tapi kalian tetap misalnya main game sembunyi-sembunyi. Itu Allah mengetahui. Allah juga mengetahui segala gerakan yang ada di darat, di laut, dan di udara. Tadi sudah dibilang dari awal, Allah mengetahui segala yang telah diciptakannya, baik di darat, di laut, maupun di udara. Angin yang bertiup pun Allah tahu. Ya, gerakan di dalam laut yang di dasarnya pun ada hewan yang kecil-kecil, misalnya ada plankton dan sebagainya, itu ya hewan yang kecil-kecil ya. Itu Allah juga mengetahui. Ya, cacing di dalam tanah pun Allah mengetahui, betul. Yang di darat contohnya cacing gitu ya. Bagi Allah tidak ada hal yang tersembunyi. Jadi Allah itu kalau nggak bisa divisualkan ya. Pokoknya kalau nggak ada yang tersembunyi berarti kan kelihatan semua. Kayak kalian misalnya di depan sini, oh bisa melihat apa aja di depannya. Seperti itu ya. Tapi kita kemampuannya terbatas. Kalau sudah terhalang oleh tembok atau terhalang oleh pagar dan yang lainnya, itu pasti yang di balik tembok kita nggak bisa melihat. Ya, beda sama Allah. Semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini Allah mengetahui. Oke. Seperti misalnya bukan perbuatan atau yang tersembunyi dalam hati kita juga. Misalnya kita menyimpan rahasia dalam hati apa gitu. Lagi sebel nih sama temanku yang ini karena kemarin aku tanya pelajaran ini dia nggak mau ngasih tahu. Pelajaran matematika kan agak susah. Aku tanya caranya dia nggak ngasih tahu misalnya gitu. Lagi sebel sama temannya. Tapi kamu nggak ngomong, di depannya kelihatan nggak sebel tapi dalam hati sebel. Itu juga Allah Maha tahu ya, meskipun kalian nggak mengungkapkan kekesalan tadi misalnya loh ya. Jadi hati-hati dengan hati kita, perbuatan-perbuatan yang jelek, maksudnya terus niat-niat yang jelek, apa ya, kalau bahasa Arabnya itu kita seudon pada orang lain atau kita nggak suka pada orang lain gitu. Allah itu Maha tahu. Maka jagalah hati agar selalu berhusnudzon atau berprasangka baik kepada orang lain, ya. Karena Allah mengetahui bahkan di dalam hati kita yang tersembunyi pun, tidak terucap pun Allah mengetahui. Apalagi ada orang yang misalnya berkata bohong, tapi dalam hatinya dia tidak sesuai dengan yang diucapkan. Itu Allah juga mengetahui. Nah, lalu dapatkah kita bersembunyi dari pantauannya Allah, dari penglihatannya Allah? Dapatkah kita merahasiakan sesuatu di hadapan Allah? Tidak dapat ya. Bahkan hewan yang kecil pun yang tadi Ustazah contohkan semut, semut yang kecil di tanah
cacing di dalam tanah pun, cacing. iya, Apa? Allah itu tahu. Virus juga Ustazah. Iya, tahu. Lalat. Karena Allah yang menciptakan. Semua adalah ciptaannya Allah. Termasuk virus yang sedang terjadi ini. Virus corona. Itu masih virus corona ya, Us? Iya. Ya. Nah, yang terjadi sekarang ini ya, kita kan nggak bisa melihat virus untuk manusia karena kita pengetahuannya terbatas. Kayak kacamata Iya, virus. sebentar, gantian ya, di mute lagi ya. Tapi Allah itu maha tahu virus yang sedang terjadi pada kita hari ini, virus corona itu Allah tahu ya siapa yang membawa virus misalnya. Kalau kita kan nggak tahu, makanya kita disuruh pakai masker dan juga sering cuci tangan dan jaga jarak ya. Tapi Allah tahu, oh orang ini ada membawa virus. Oh yang si A bawa ada virus, si B nggak ada. Tapi si B ini bisa menularkan, misalnya seperti itu. Seperti itu ya. Allah itu maha tahu. Jadi semua yang terjadi itu atas pengetahuannya Allah dan kehendaknya Allah. Maka yang terjadi pada saat ini jika kita hubungkan kayak virus COVID ini kan tidak ada yang bisa melihat, tapi Allah bisa melihat. Tapi dengan kita memohon pada Allah agar dijaga dari virus itu, meskipun kita misalnya bertemu dengan orang yang kena virus, terus tapi kita bisa menjaga diri, misalnya tetap pakai itu ya protokol kesehatan, bukan nggak pakai, tetap pakai masker dan lain sebagainya, menjaga jarak seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita misalnya kalau ada perlu niatnya baik, insya Allah Allah itu menjauhkan virus itu kepada kita. Ya, karena Allah tahu, ini kalau misalnya ini kalau kena virus nanti bahayanya lebih besar. Kalau ini enggak. Jadi semua yang terjadi sekarang ini virus yang menyebar luar biasa sekarang sampai kita tidak bisa bertemu tatap muka, itu Allah Maha mengetahui. Itu sudah tertulis juga di Lauhul Mahfudnya Allah. Tertulis juga di kitabnya Allah seperti itu. Makanya apa yang terjadi sekarang itu kita tidak boleh kayak mengingkari, marah. Kalau kita marah tuh marahnya ya sama aja kita marah sama Allah. Jadi apa yang terjadi pada diri kita saat ini atau yang telah lalu juga, kita tetap wajib bersyukur pada Allah apa yang telah diberikan. Dan kalau emang yang diberikan pada Allah itu sesuatu yang kurang baik, maka kita memohon Allah agar dijauhkan dari kurang baiknya itu tadi, agar yang terjadi pada kita hari ini itu bisa menjadi lebih baik atau keadaannya bisa berubah lebih baik lagi. Tetap tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, semua atas kehendaknya Allah, karena Allah lebih tahu apa yang akan terjadi di masa depan maupun apa yang telah terjadi di masa lalu ya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di masa depan nanti. Oh, kenapa sih ada virus sekarang itu? Kenapa di masa depan ini akan terjadi apa? Itu kita nggak tahu ya. Nah, tapi Allah itu udah tahu. Oh, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu akan seperti ini dan seperti ini. Nah, makanya kita terhadap virus ini tidak boleh juga kesel marah. Kalau kita kesel marah itu sebenarnya kita kesel sama siapa? Karena virus ini juga makhluknya Allah, ciptaannya Allah ya. Berarti kalau kita kesel sama virus ini, berarti kita kesel sama Allah dong yang menciptakan makhluk ini dong. Seperti itu ya. Baik, di-mute dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah nge-mute. Ya. Jadi seperti itu ya. Apapun yang terjadi pada hidup kita, Allah itu Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Semua yang telah terjadi dan akan terjadi itu Allah Maha mengetahui. Nah, dimanapun manusia berada, Allah akan tetap mengetahuinya. Mau dia bersembunyi di dalam gua yang paling dalam, mau dia mau nyebur ke dalam laut yang paling dalam juga, Allah itu Maha mengetahui. Nah, setelah kita tahu, setelah kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek.
Jadi karena setiap perbuatan yang kita lakukan Allah tahu, maka kita harus selalu berusaha untuk menghindarkan dari perbuatan atau hal-hal yang buruk ya. Karena nanti setiap perbuatan yang kita lakukan kan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, karena Allah Maha tahu, jadi kita harus selalu menghindarkan diri dari perbuatan buruk itu tadi. Nah, yang kedua, selalu berusaha untuk berperilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji itu kemarin ada apa saja yang sudah kita pelajari, ada banyak ya. Ada mandiri, percaya diri, terus yang kemarin ada ikhlas, mohon pertolongan, seperti itu. Jadi berusaha untuk selalu berperilaku terpuji. Karena kita tahu, oh Allah itu Maha tahu, aku mau ngerjakan yang jelek-jelek nanti Allah tahu. Aku takut nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Misalnya ya. Terus yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Ini tadi yang Ustazah contohkan di awal, yaitu misalnya kita berpikiran buruk pada orang lain, atau mungkin kita punya niatan yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Misalnya, oh aku nanti ketika ngerjakan habis ini aku mau lihat bukunya aku mau lihat buku aja. Enggak, ya seperti itu ya. Selalu tidak boleh seperti itu ya. Itu harus dihindari. Maka yang Ustazah jelaskan kalian perhatikan agar nanti ketika mengerjakan habis ini latihan kalian bisa mengerjakan tanpa harus melakukan perbuatan yang tidak baik. Misalnya mau lihat buku itu kan nggak baik ya, karena menyontek namanya. Nah, selanjutnya yang kedua, Allah Maha mendengar. Nah, dalam Asmaul Husna, salah satu sifat Allah yang lain adalah As-Sami'. Ya, jadi Maha mendengar itu artinya As-Sami'. Ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Ya. Baik ya, nggak ada yang bersuara dulu ya. Terima kasih yang nggak bersuara. Jazakumullah. Nah, karena Allah Maha mendengar, jadi semua ucapan, pikiran, desiran daun, dan segala gerak-gerik makhluk Allah luput dari jangkauannya Allah. Kalau tadi Allah itu Maha mengetahui segala isi yang ada di alam semesta ini. Nah, sekarang Allah juga mendengar segala yang bergerak, segala yang terucap, pokoknya yang ada bunyi-bunyinya itu Allah Maha mendengar. Terlucap, terlintas dalam pikiran, misalnya bunyi. Allah juga Maha mendengar meskipun nggak bunyi. Kan tadi yang pertama Allah Maha mengetahui setiap yang ada di dalam hati kita, setiap yang ada di dalam pikiran-pikiran kita itu Allah mengetahui. Nah, yang kedua itu juga nyambung tak sama yang pertama. Setelah mengetahui Allah juga mendengar. Meskipun semua nggak terucap pun apa yang kalian ucapkan dalam hati, biasanya kan kalian kayak mengucap atau batin gitu ya dalam hati, itu Allah juga bisa mendengar. Terus apa yang terlintas dalam pikiran, misalnya kamu ada bayangan apa, misalnya punya ide apa, mau menulis apa setelah ini, mau ngerjakan apa, seperti itu Allah Maha mendengar. Selanjutnya, ini tadi yang Ustazah jelaskan sudah, ada gemericik air, gemerisik dedaunan yang ditiup angin, bahkan bunyi jejak langkah kaki semut. Tadi yang Ustazah contohkan ya. Padahal kalau kalian mendengarkan kan nggak dengar ya. Maksudnya sih semut itu ada bunyinya ketika melangkah, kan nggak ada yang bisa dengar. Kecuali pakai alat ya. Kecuali pakai alat. Iya, sudah. Suaranya ada ternyata, langkah kakinya semut itu ada suaranya. Itu pun Allah mendengar. Kalau kita nggak mendengar. Ya. Jadi As-Sami yang Maha mendengar adalah sifat kesempurnaannya Allah. Ya, nyambung sama tadi. Kalau tadi Allah mengetahui meskipun kita menyembunyikan sesuatu. Mohon maaf, gantian ya. Nah, kalau tadi Allah Maha mengetahui, Al-Alim, segala yang kita sembunyikan maupun kita tampakkan,
sekarang, yaitu Allah mendengar segala yang tidak kalian ucapkan misalnya. Seperti itu. Itu dari maknanya as-sami, maha mendengar. Nah, lawan katanya apa? Lawan kata maha mendengar yaitu tuli ya. Ini Tuli. adalah sifat yang tidak mungkin terjadi pada Allah. Jadi Allah itu nggak mungkin ya, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah karena Allah sudah mempunyai sifat as-sami', maha mendengar. Jadi nggak mungkin Allah itu lawan katanya as-sami', yaitu tuli. Nah, Allah maha mendengar segala keluh, segala gundah, segala kegelisahan dan kehampaan yang kita rasakan. Meskipun kalian merasa kalian tidak mengucapkan ketika misalnya lagi gelisah, lagi gundah karena suatu hal, mungkin karena belum menyelesaikan tugas, atau kalian lagi merasa capek, berkeluh, kesah gitu ya. Ustazah, gundah itu apa, Ustazah? Gundah itu kayak was-was, gelisah, Bunda hampir ya sama. bunda. Kayak was-was Gak gitu. jelas. Bukan. Bunda ya bunda. Lalu ya. Alpi. Udah ya. Seperti itu. Pokoknya yang kita khawatirkan, yang kita was-waskan itu Allah itu juga tahu. Meskipun tidak terucap. Allah mendengar. Itu gundah, masuk keluh, gundah, seperti itu ya. Meskipun hanya dengan isyarat dalam hati pun Allah mampu mendengar. Tadi ya, meskipun tidak terucap, misalnya kalian lagi gelisah mikirin, oh tugasku nggak selesai-selesai, oh aku punya hafalan banyak, aku punya soal-soal remedi banyak yang belum tak kerjakan misalnya gitu. Nah, itu Allah juga mendengar. Jadi nyambung ya sama yang maha mengetahui tadi, as-sami'. Nah, selanjutnya kenapa sih Allah menciptakan kita itu dua telinga? Ya, tujuannya agar kita lebih banyak mendengar suara-suara di sekeliling kita. Suara apa misalnya? Yaitu misalnya suara orang-orang yang kurang mampu mendengarkan. Tuli. Bukan orang tuli, bukan. Orang Bukan Bi. sudah. Jadi Mendengarkan orang mendengarkan nyanyi. orang yang kurang mampu itu maksudnya orang yang tidak punya. Jadi kalau ada orang yang tidak punya, kita itu harus peka gitu loh ya. Harus, oh orang ini lagi kekurangan makan, maka kita bantu makan. Misalnya lagi makan, jangan bantu tidur. Bola. iya, karena ada yang ngomong, maka Ustazah diam, gantian ya. Terus jadi maksudnya as-sami', Allah menciptakan telinga kita itu adalah untuk mendengarkan orang-orang di sekitar kita, sesama yang membutuhkan pertolongan kita, baik berupa bantuan tenaga maupun bantuan materi berupa uang dan sebagainya ya. Kalau tenaga itu misalnya kalau teman kita lagi kalau di sekolah ya, atau kalau di jalan misalnya lihat orang jatuh, kalau kita mampu untuk menolong, maka kita lakukan pertolongan yaitu dengan tenaga kita itu tadi. Maksudnya gitu ya. Jadi kita diciptakan dua telinga itu agar lebih peka mendengarkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Lanjut. Nah, selain itu, kenapa Allah menciptakan dua telinga? Agar kita itu mendengar nasihat-nasihat yang datang dari berbagai penjuru arah. Yang intinya kita mendengarkan nasihat untuk lebih mengagungkan nama-nama Allah, lebih mencintai sifat-sifatnya Allah, dan lebih memahami sifat-sifatnya Allah itu tadi. Dari as-sami', dari yang pertama tadi al-alim, kemudian yang dulu pernah Ustazah ajari yang maha memberi apa coba? Ingat? Nah itu juga Allah maha memberi, itu semuanya
Betul, Al-Wahhab. Semuanya itu diciptakan Allah agar kita itu lebih dekat dengan Allah dan lebih memahami hakikat sebenarnya kita ada di dunia ini untuk apa. Nah, dari contoh-contoh tadi itu Allah bisa mendengar langkah semut yang berjalan. Itu semua merupakan bukti bahwa Allah itu ada di sekeliling kita. Meskipun kalian nggak bisa melihat, tapi Allah bisa melihat kita dengan segala jejak yang ditinggalkannya melalui suara-suara hidayah alam. Maksudnya apa? Suara-suara hidayah alam ini ya seperti tadi, suara angin, suara gemericik air, dan suara hewan-hewan kecil sekalipun. Nah, setelah kita meyakini bahwasanya Allah itu as-sami', maha mendengar, maka kita itu wajib untuk apa? Selalu berhati-hati berbicara. Betul. Karena Allah itu mendengar perkataan kita, mendengar baik yang kita ucapkan secara lantang seperti ini maupun bisik-bisik gitu ya. Maka kita harus selalu berhati-hati ketika berbicara. Nah, berbicaralah yang baik-baik. Jika tidak mampu berbicara baik, maka lebih baik diam, ya kan? Ada kan hadisnya itu ya. Nah, yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik juga. Misalnya mendengarkan murotal, kiroah, kalau perempuan, enggak perempuan aja sih, laki-laki suka misalnya jangan gibah, mendengarkan orang lain apa itu namanya, gibah, tahu ya, ngerasani orang lain gitu. Misalnya ngerasani teman-temannya. Nah, terus yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Hampir sama kayak nomor 1 ya. Kalau nomor 1 hati-hati ketika berbicara. Yang nomor 4, menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Hampir sama. Nah, itu adalah cara kita meyakini bahwa Allah itu maha mendengar. Ya, salah satu caranya atau agar kita tambah yakin bahwasanya Allah maha mendengar itu ini. Selalu berhati-hati ketika berbicara itu ya, karena Allah maha mendengar, jadi selalu berhati-hati kalau kita berbicara. Terus yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik seperti tadi ya. Itu tadi as-sami dan al-alim yang Ustadzah terangkan. Jazakumullah sudah mendengarkan. Selanjutnya kita latihan soal ya. Iya, us yang penting selesai. Ya, yang selesai boleh keluar. Nanti Ustadzah share ditunggu HP-nya us. Iya. Ustadzah share di kolom sini. Di chat. Berarti semuanya dicet. Ada apa-apa? Ada us. Belum. Itu. Ada, sudah. Ya, silakan dikerjakan. Puyuh. Burung puyuh. Udah ada. Sudah, silakan dikerjakan.